Yaitu selanjutnya transaksi tanggal 17/2019, Bapak Andi berhasil menjual sejumlah barang kepada PT Sentosa secara kredit dengan detail sebagai berikut, yaitu nama barangnya meja kaca, kuantitinya 23, barang dikeluarkan dari gudang depan untuk faktur langsung dikirim ke PT Sentosa oleh kurir perusahaan dan sebagai gantinya perusahaan menerima bukti tukar faktur dari PT Sentosa. Yang dilakukan yaitu yang pertama kita ke pengaturan, preferensi, yaitu kita ke fitur, ada di fitur penjualan, untuk mengaktifkan fitur tukar faktur, yaitu kalau sudah kita bisa klik simpan, kemudian kalau sudah kita ke penjualan, ke fitur penjualan, faktur penjualan, yaitu pelanggannya adalah PT Sentosa, tanggal transaksinya adalah tanggal 17/1/2019, kemudian kita pilih barang, yaitu meja kaca, kuantitinya adalah 23, kemudian PPN-nya adalah 10%, jangan lupa penjualnya adalah Bapak Andi, kemudian kita ganti PPN-nya adalah 10%, kita cek apakah sudah 10%, kalau belum kita klik, kemudian klik lanjut, kemudian kita cek di info lainnya, yaitu faktur di muka mendahului pengiriman, tidak, karena kita melakukan tukar faktur. Kemudian kalau sesuai sudah yang ada di modul, kita bisa simpan. Kemudian kita ke fitur penjualan, yaitu tukar faktur. Kemudian kita ambil, yaitu yang tadi kita input adalah PT Sentosa tanggal 17/1/2019. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian di sini tanggal tukar fakturnya adalah tanggal 17/1/2019. Kemudian jatuh temponya adalah tanggal 16/2/2019. Kemudian kita lihat kalau tidak ada lagi, bisa kita klik simpan. Transaksi tanggal 20 Januari 2019 adalah perusahaan mendapatkan klaim barang rusak dari pelanggan Sentosa atas meja kaca sebanyak 1 piece. Meja kaca diklaim karena ada cacat pada kaca tersebut sehingga tidak bisa dijual kembali oleh PT Sentosa. Meja kaca yang diklaim dimasukkan ke gudang depan. Yang pertama adalah kita aktifkan fitur klaim pelanggan, yaitu di pengaturan,
preferensi, yaitu fitur, penjualan, kemudian kita aktifkan klaim pelanggan. Kalau sudah bisa kita simpan. Kemudian itu setting akun selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan. Itu yang pertama kita ke pengaturan, preferensi, yaitu akun perkiraan di persediaan, ada klaim pelanggan, kemudian yang kedua itu setting akun persediaan klaim pelanggan dengan akun persediaan barang, yaitu di klaim pelanggan ada persediaan klaim, terus kita cari persediaan klaim pelanggan. Itu persediaan barang klaim. Kemudian kalau sudah kita simpan, kemudian kita masuk ke fitur penjualan, yaitu klaim pelanggan. Yaitu pelanggannya adalah PT Sentosa, tanggal transaksinya adalah tanggal 20 bulan 1 2019. Kemudian kemudian kita cari atau pilih barang yaitu meja kaca. Banyak satu piece yang dikeluarkan dari gudang depan. Kemudian kalau sudah kita klik lanjut, coba kita lihat ke info lainnya. Kemudian kalau sudah sesuai dengan yang ada di modul, kita bisa klik simpan. Kemudian tanggal transaksi selanjutnya adalah tanggal 21 Januari 2019. Perusahaan mengirimkan meja kaca yang baru kepada PT Sentosa dikarenakan barang tersebut masih dalam masa garansi sehingga pelanggan tidak dikenakan biaya. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Yaitu yang pertama kita ke penjualan, pelanggan, maaf, maaf salah bukan ke pelanggan, tapi ke klien pelanggan. Kemudian PT-nya adalah PT Sentosa. Tanggal transaksinya adalah tanggal 21 Januari 2019. Itu itu kita tipe klaimnya adalah kirim barang. Kemudian PT Sentosa. Kalau sudah bisa kita klik lanjut. Kemudian
Kalau sudah bisa kita simpan. Tanggal selanjutnya adalah tanggal 22 Januari 2019. Bapak Andi mengirimkan penawaran penjualan kepada si Fiber Abadi dengan rincian barang, yaitu nama barangnya meja bundar, meja persegi, dan meja kaca, masing-masing kuantitinya 30 piece. Kemudian kita ke fitur penjualan, penawaran penjualan. Kemudian dipesan oleh si Fiber Abadi. Tanggalnya itu tanggal transaksi tanggal 22 bulan 1 2019. Kemudian kita cari barangnya, yaitu meja bundar. Kuantitinya adalah 30. PPN-nya adalah 10%, penjualnya adalah Bapak Andi. Kita ganti dulu di sini 10%. Kalau sudah kita cek di sini sudah 10% atau belum. Kalau belum tinggal di checklist. Kemudian barang kedua yaitu meja persegi. Kuantitinya sama 30%, 30 piece. Kemudian kalau sudah kita klik lanjut. Sama dengan barang ketiga yaitu meja kaca. Yaitu sebanyak 30 piece. Kemudian kalau sudah klik lanjut, kalau sudah sesuai dengan modul, bisa kita klik simpan. Kemudian transaksi tanggal 23 Januari 2019, perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Berkeabadi dengan nomor PO 0075 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 22 Januari 2019, yaitu kita ke fitur penjualan, pesanan penjualan. Pelanggannya adalah CV Berkeabadi. Tanggal transaksinya adalah tanggal 23 bulan 1 2019. Kemudian kita ambil yaitu penawaran. Kemudian kita klik. Kalau sudah kita klik lanjut, kemudian di info lainnya, di sini disebutkan nomor PO-nya adalah 0075. Kemudian pengirimannya sudah. Kalau sudah sesuai dengan modul, bisa kita simpan. Transaksi tanggal selanjutnya adalah transaksi tanggal 24 Januari 2019. Perusahaan mengirimkan barang kepada CV Berkeabadi atas pesanan penjualan pada tanggal 23 Januari 2019. Barang dikeluarkan dari gudang depan, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Namun barang yang dikirimkan hanya sebagian. Dengan informasi berikut, yaitu kita ke penjualan. Maaf, di sini kita ganti PPN-nya sebesar 10%. Kemudian kalau sudah bisa kita
simpan. Terus yang selanjutnya ada fitur penjualan, pengiriman barang, atau pengiriman pesanan, yaitu kirim ke CV berkah abadi. Tanggal kirimnya adalah tanggal 24 bulan Januari 2019. Pengiriman menggunakan mobil box. Kemudian kita ambil, karena ini sudah dipesan pada tanggal 23 Januari 2019, yaitu pesanan. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian di sini dituliskan barang yang dikirimkan hanya sebagian, yaitu sesuai dengan informasi berikut. Informasi meja bundar hanya dikirim sebanyak 15. Kemudian meja perseginya hanya 20. Kemudian lanjut, untuk meja kaca hanya dikirim 15 piece. Untuk gudang, semuanya diubah menjadi gudang depan. Yaitu ubah gudang menjadi gudang depan. Ubah. Kemudian kita lihat ke info lainnya. Kalau sudah, bisa kita klik simpan. Kemudian transaksi tanggal selanjutnya yaitu tanggal 26 Januari 2019, perusahaan melakukan penagihan kepada CV Berkah Abadi atas pengiriman pesanan pada tanggal 24 dan 25 Januari 2019, yaitu kita ke penjualan, fitur penjualan, faktur penjualan. Yaitu pelanggannya adalah CV Berkah Abadi. Tanggal transaksinya adalah 26 Januari 2019. Kemudian kita ambil, yaitu pengiriman. Tanggal 23 dan tanggal 24 dan tanggal 25. Kemudian kita ambil kemudian ambil lagi. Kemudian jangan lupa ganti PPN-nya adalah 10%. Kemudian kalau sudah bisa disimpan. Transaksi selanjutnya adalah tanggal 26 Januari 2019, perusahaan menerima deposit dari CV Utama Jaya sebesar 6.500.000, termasuk pajak. CV Utama Jaya membayar melalui transfer ke rekening Bank Mandiri DR
Deposit ini nantinya akan digunakan oleh CV Utama Jaya untuk mengurangi nilai faktur penjualan berikutnya. Yaitu kita ke fitur penjualan. Fitur. Kita masuk ke fitur penjualan, uang muka penjualan. Yaitu pelanggannya CV Utama Jaya. Tanggal transaksinya yaitu tanggal 26 Januari 2019. Uang mukanya adalah sebesar 5 juta. Sebesar 6.500.000. Kemudian kalau sudah kita proses pembayaran, banknya menggunakan Bank Mandiri IDR, tanggal transaksinya adalah tanggal 26 bulan 1 2019. Kemudian kita melalui metode bayarnya adalah transfer bank. Kalau sudah kita hitung nilai pembayaran, kemudian simpan. Kemudian transaksi tanggal selanjutnya yaitu tanggal 27 Januari 2019, CV Utama Jaya melakukan pesanan penjualan kepada perusahaan dengan detail sebagai berikut, yaitu barangnya kursi kerja dan kursi bar. Masing-masing kuantitasnya adalah 45 dan 75, yaitu kemudian di transaksi ini kita ke fitur penjualan, pesanan penjualan. Yaitu pelanggannya adalah CV Utama Jaya. Tanggal transaksinya adalah tanggal 27 Januari 2019. Kemudian kita cari barangnya yang dipesan, yaitu kursi kerja. Kuantitasnya 45. Kemudian kita klik simpan. PPN-nya jangan lupa diganti 10%. Kemudian kita cek lagi. Kalau sudah bisa kita klik lanjut. Yaitu barang yang kedua adalah kursi bar. Kuantitasnya adalah 75. PPN-nya 10%. Kemudian kalau sudah kita klik lanjut. Kemudian kita lihat info lainnya. Kalau sudah sesuai dengan yang ada di modul, kita bisa simpan. Transaksi selanjutnya tanggal 28 Januari 2019, perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan atas pesanan penjualan CV Utama Jaya
Pada tanggal 27 Januari 2019, barang dikeluarkan dari gudang depan. Atas tagihan ini, CV Utama Jaya menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Yaitu yang pertama kita lakukan ke fitur faktur penjualan. Kemudian kita cari pelanggannya yaitu CV Utama Jaya. Tanggal transaksinya adalah tanggal 28 bulan Januari 2019. Kemudian kita ambil yaitu uang muka yaitu sebesar 6.500.000 yang sudah kita buat pada tanggal 26 Januari 2019. Kemudian kalau sudah kita klik lanjut, kemudian kita ambil pesanan yang sudah kita buat pada tanggal 27 Januari 2019. Kemudian kita klik lanjut. Jangan lupa PPN-nya sebesar 10% dan gudangnya diubah ke gudang depan. Kemudian ubah. Kalau sudah, kita bisa klik simpan. Kemudian di transaksi selanjutnya itu tanggal 28 Januari 2019, perusahaan menerima penjualan dari CV Inti Makmur dengan detail sebagai berikut, yaitu kursi kaca dan kursi bar masing-masing kuantitasnya adalah 25 dan 70. Atas penjualan ini, perusahaan memberikan diskon faktur sebesar 2%. Pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri IDR, kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 29 Januari 2019. Pada tanggal 28 Januari, di sini yaitu adanya faktur di muka mendahului pengiriman. Yang pertama kita aktifkan dulu fitur di muka mendahului pengiriman. Karena transaksi sebelumnya sudah, maka kita tidak perlu mengaktifkannya lagi. Yang selanjutnya itu kita ke fitur penjualan, faktur penjualan. Pelanggannya adalah CV Inti Makmur. Kalau tidak ada, kita ketik CV Inti. Sudah simpan. Kemudian tanggal transaksinya adalah tanggal 28 Januari 2019. Kemudian kita input barangnya yaitu kursi kaca, kuantitinya 25, PP-nya adalah 10%, kemudian klik lanjut. Kemudian barang yang kedua adalah kursi bar. Kuantitinya adalah 70, kemudian PP-nya adalah 10%.
Kemudian kita cek lagi apakah PPN-nya sudah 10%. Kemudian kita klik lanjut. Terus di sini atas penjualan ini perusahaan memberikan diskon faktur sebesar 2%. Dan kita klik persen diskon. Kita tulis 2%, kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita lihat, jangan lupa di checklist faktur di muka mendahului pengiriman. Kemudian kalau sudah sesuai dengan yang ada di modul, kita proses pembayaran. Kemudian yang kita pakai adalah Bank Mandiri IDR. Jangan lupa transaksinya adalah tanggal 28 bulan Januari 2019. Kemudian jangan lupa metodenya adalah transfer bank. Kemudian kita bisa hitung nilai pembayaran. Kalau sudah bisa kita simpan. Di transaksi selanjutnya tanggal 29 Januari 2019, perusahaan melakukan pengiriman atas penjualan tunai pada tanggal 28 Januari 2019, pengiriman dilakukan menggunakan mobil box dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Yaitu kita ke fitur penjualan, pengiriman barang, atau pengiriman pesanan. Kemudian kita kirim ke CV Inti Makmur, masih berlanjut dari tanggal 29, yaitu tanggal transaksinya tanggal 29 bulan Januari 2019. Kita ambil faktur di muka, karena pesanan sebelumnya kita memakai faktur di muka. Kemudian kita klik lanjut. Jangan lupa ubah gudangnya menjadi gudang depan. Kemudian ubah, pengiriman dilakukan sesuai modul adalah dengan mobil box. Kemudian kalau sudah kita bisa klik simpan. Kemudian transaksi tanggal 30 Januari 2019, perusahaan menerima pelunasan dari PT Sentosa atas invoice nomor 11245 dan 3390. Pelunasan dilakukan dengan giro Bank Mandiri IDR, nomornya itu CG 779001 dan tanggal cairnya adalah 10 Februari 2019, yaitu yang pertama kita ke fitur penjualan, penerimaan penjualan. Itu pelanggannya PT Sentosa. Pembayarannya menggunakan Bank Mandiri IDR. Tanggal transaksinya adalah tanggal 30 bulan Januari 2019. Kemudian kita ambil faktur belum lunas, yaitu yang tanggal 11245 sama 3390. Kemudian kita klik lanjut. Jangan lupa ubah metode bayarnya adalah dengan cek atau giro dengan nomor ceknya 779001. Kemudian tanggal cair ceknya adalah tanggal 10 Februari 2019. 10 Februari 2019. Kemudian kalau sudah, kita bisa hitung nilai pembayaran. Kemudian kita bisa klik simpan.
Di tanggal terakhir, tanggal 31 Januari 2019, perusahaan menerima pelunasan dari CV Berkah Abadi atas invoice tanggal 9 Januari 2019. Pelunasan dilakukan dengan transfer Bank Mandiri IDR senilai 15 juta rupiah. Kelebihan bayar dikembalikan kepada CV Berkah Abadi dengan transfer kembali melalui Bank Mandiri IDR. Pertama, kita ke fitur penjualan, penerimaan penjualan. Itu diterima dari CV Berkah Abadi. Kemudian bank yang digunakan adalah Bank Mandiri DR. Jangan lupa tanggal transaksinya adalah tanggal 31 Januari 2019. Kemudian kita ambil itu faktur belum lunas pada tanggal 9 Januari 2019, itu tanggal 9, ini nggak usah di checklist. Dan kalau sudah kita klik lanjut, jangan lupa metode bayarnya menggunakan transfer bank. Kemudian hitung nilai pembayarannya, kita tulis 15 juta karena pelunasan dilakukan dengan transfer bank senilai 15 juta. Kemudian kalau sudah, bisa kita klik simpan. Kalau ada kalau ada pemberitahuan, kita bisa klik lanjutkan. Lanjutkan. Kemudian karena masih ada kelebihan pembayaran, maka kita terima dari CV Berkah Abadi. Kemudian pembayaran yang menggunakan Bank Mandiri DR, tanggal bayarnya jangan lupa tanggal 31 Januari 2019. Kemudian karena ada kelebihan bayar yang di sini ada muncul pakai kredit, kita klik ya. Kemudian atur kreditnya kita klik juga. Kemudian kita hitung nilai pembayaran. Kemudian dia akan otomatis keluar yaitu sisa dari pembayaran yang tadi, kelebihan pembayarannya. Kemudian kalau sudah kita bisa klik simpan. Kemudian dari fitur transaksi penjualan yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.